Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai latihan pertemuan 10 sistem informasi akuntansi. Soal yang pertama yaitu pertanyaan diskusi 15.1 halaman 568. Bab ini menekankan banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database MSDM dan penggajian. Meskipun demikian, banyak perusahaan yang mengelola sistem informasi penggajian dan sistem MSDM-nya secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian? Berikan alasannya. Petunjuk, pikirkan mengenai perbedaan dan latar belakang pegawai dan fungsi yang dijalankan oleh Departemen MSDM dan penggajian. Saya tidak berpikir demikian, meskipun pada beberapa perusahaan menetapkan database MSDM dan penggajian dilakukan secara terpisah karena integrasi tersebut pada umumnya tidak layak menggunakan teknologi pengolahan data awal. Banyak perusahaan serta karyawan yang terbiasa dengan memiliki data penggajian yang diproses oleh fungsi akuntansi dan data pribadi yang diproses oleh hubungan manusia. Namun sekarang, teknologi informasi modern membuat menggabungkan database MSDM dan penggajian menjadi lebih layak. Karyawan dalam fungsi akuntansi dan personalia sangat mungkin untuk merasakan beberapa tingkat kepemilikan data mereka. Berikut adalah manfaat yang dihasilkan dari penggabungan database MSDM dan penggajian. Yang pertama, dapat memfasilitasi perolehan dan pemanfaatan data karyawan. Yang kedua, mengurangi anggapan bahwa fungsi organisasi tertentu memiliki kepemilikan terhadap seperangkat data tertentu. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan. Keempat, menyederhanakan perkembangan dan penerapan skema kompensasi. Dan yang terakhir, minimalisasi biaya penyimpanan data identik dalam dua basis data yang berbeda. Selanjutnya pada soal kedua, pertanyaan diskusi 15.5 halaman 568. Bagaimana Anda akan merespon bendahara sebuah badan amal kecil yang berkata pada Anda bahwa organisasi tersebut tidak menggunakan rekening pengecekan terpisah untuk penggajian karena manfaatnya tidak memiliki nilai tambah pada biaya layanan bulanan? Saya akan mengatakan bahwa rekening pengecekan terpisah untuk penggajian merupakan rekening bank yang terpisah pada suatu entitas bisnis yang hanya digunakan untuk penggajian. Rekening ini disediakan dengan tujuan untuk memudahkan distribusi gaji kepada karyawan. Akun penggajian terpisah akan membatasi eksposur organisasi hanya pada uang tunai yang disetorkan ke akun penggajian. Selanjutnya soal ketiga, yaitu pertanyaan diskusi 15.4 halaman 568. Salah satu dari ancaman terkait dengan pegawai telekom adalah mereka mungkin menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan seperti laptop, printer, dan sebagainya untuk kepentingan lain. Apa saja ancaman lain yang mungkin terjadi? Penilaian apa yang dapat mengurangi resiko dari ancaman-ancaman tersebut? Berikut adalah ancaman yang mungkin terjadi, yaitu apabila salah satu perangkat yang berisikan data-data penting perusahaan hilang atau dicuri seperti laptop atau flash disk, maka berbagai informasi perusahaan akan hilang atau berbahaya. Apabila informasi yang disimpan di laptop terkena virus seperti virus ransomware, laptop tersebut akan rusak dan tidak dapat digunakan sehingga keberadaan informasi perusahaan akan terancam. Yang ketiga, karyawan bisa saja melakukan penjualan terhadap beberapa sumber daya yang disediakan oleh perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Keempat, karyawan yang bekerja menggunakan koneksi internet yang tidak aman akan membuka peluang untuk para penjahat dalam melakukan pencurian data-data perusahaan melalui koneksi internet yang mereka gunakan. Pengendalian yang dilakukan yaitu perusahaan harus melakukan pengecekan terhadap semua sumber daya yang digunakan oleh karyawan minimal 2 bulan sekali. Perusahaan harus membuat prosedur terhadap data perusahaan yang disimpan. Perusahaan harus sering melakukan kunjungan untuk karyawan yang melakukan pekerjaan dari jarak jauh. Perusahaan membuat koneksi internet khusus yang terkunci untuk para karyawan telekom yang bekerja agar tidak ada hacker yang mencoba merusak, mengubah, bahkan mencuri data perusahaan. Selanjutnya soal keempat, halaman 569. Pilih 5 dari soal. 15.2.
Prosedur pengendalian apakah yang paling efektif untuk mencegah kesalahan atau tindakan-tindakan curang berikut? Yang pertama, B. Sebuah catatan penggajian pegawai fiktif ditambahkan ke file induk penggajian. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan membatasi kemampuan untuk menambah catatan baru ke file induk penggajian hanya pada Departemen Human Resource atau HR yang melakukan penghapusan data terhadap karyawan yang sudah tidak bekerja di perusahaan, serta melakukan pelaporan terhadap perubahan pada file induk penggajian yang harus dilakukan secara rutin. Kemudian bagian C, selama entry data jam kerja pada waktu seorang pegawai untuk satu hari tanpa sengaja dimasukkan menjadi 80 jam, bukannya 8 jam. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan untuk setiap bagian jam kerja yang masing-masing catatan karyawan dan melakukan perubahan terhadap entry data jam kerja sesuai dengan seharusnya. Bagian D, seorang operator perusahaan menggunakan sebuah terminal online untuk menaikkan nominal gajinya. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan kata sandi operator komputer yang tidak boleh mengakses file induk penggajian. Bagian F, seorang pegawai pabrik menggunakan kartu waktu seorang teman yang masuk pada jam 1 siang sampai keluar jam 5 sore, sementara si teman tersebut bermain golf pada siang itu. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan mempersiapkan data waktu kerja yang disiapkan oleh karyawan pabrik atau dikelola menggunakan peralatan pengumpulan data otomatis, serta melakukan observasi terhadap penggunaan waktu jam kerja, juga dapat mengungkap penekanan dan penggunaan kartu karyawan lain. Kemudian bagian H, beberapa kartu waktu hilang selama persiapan penggajian. Akibatnya, ketika cek gaji didistribusikan, beberapa pegawai mengeluh karena tidak dibayar. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan total karyawan yang harus sesuai dengan jumlah karyawan di file induk penggajian. Setiap perbedaan yang ada harus segera diselidiki. Kemudian masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5 halaman 573, soal 15.8, pilihlah 7 dari beberapa poin berikut. Apakah tujuan dari tiap-tiap prosedur pengendalian berikut, yaitu ancaman apa yang dapat diatasi dengan prosedur-prosedur yang didesain tersebut. Poin yang pertama, poin A, perbandingan sebuah daftar pegawai terkini yang sebelumnya terhadap daftar penggajian. Bertujuan untuk memastikan karyawan yang sudah tidak bekerja di perusahaan tidak terdaftar di sistem penggajian. Kemudian, poin B, rekonsiliasi biaya tenaga kerja berdasarkan data jam kerja berdasarkan dengan penggajian berdasarkan data kartu waktu, bertujuan untuk memeriksa data waktu yang tidak akurat atau tidak lengkap serta mengetahui kesalahan dalam pemrosesan. Kemudian poin C, setoran langsung cek penggajian, bertujuan untuk mengurangi risiko pencurian gaji dan pemotongan biaya. Poin E, melakukan cross-voting ke daftar penggajian. Ini bertujuan untuk memeriksa pemrosesan penggajian yang tidak akurat atau tidak lengkap. Kemudian poin G, penggunaan pemindai sidik jari bagi pegawai untuk mencatat waktu mereka mulai dan waktu mereka berhenti bekerja setiap harinya. Ini bertujuan untuk memastikan mantan karyawan tidak lagi menerima gaji. Kemudian poin H, inskripsi atas data penggajian baik ketika pendataan secara elektronik dikirim ke Biro Data Jasa Penggajian maupun saat ditambahkan ke dalam database SDM atau penggajian untuk sementara waktu. Ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan informasi penggajian. Kemudian pada poin terakhir yaitu poin I, penetapan rekening pengecekan penggajian terpisah dan menandainya sebagai rekening tetap, bertujuan untuk membatasi jumlah dana yang berisiko pada jumlah dana tetap untuk mempermudah rekonsiliasi akun penggajian dan memvalidasi biaya penggajian. Sekian untuk jawaban dari soal pertemuan 10 Sistem Informasi Akuntansi. Atas segala kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.